morning Jakarta, good morning Indonesia, good morning all everybody. Jadi saat ini saya mau bicara tentang sifat iblis. Jadi kalau teman-teman di luar sana tidak bertakwa dan setia dan banyak makanan firman Allah pada diri kamu semua, kamu tidak bisa mengalahkan iblis. Saya beritahu sedikit tentang karakter iblis. Iblis itu adalah sebelum jadi iblis namanya Ajajil, dan Ajajil ini adalah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan super handsome, ganteng banget. Dan dia tahu kinerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari-hari sangat tahu. Ya, jadi dia betul-betul malaikat yang terbaik pada waktu itu. Ya, jadi setelah Ajajil yang berbuat dosa, akhirnya dilempar ke dunia. Ya, itu kisahnya pasti teman-teman sudah tahu semua. Jadi begini, iblis akan menggoda kamu, ya, masuk ke dalam lubuk hatimu yang sangat dalam, dan dengan pasukan-pasukannya, dengan teman-temannya itu sangat banyak, super banyak, ya. Pasti kamu punya kelemahan. Kamu kuat, istri kamu belum tentu kuat, anak-anak kamu belum tentu kuat. Jadi iblis selalu mencari celah di mana kelemahan-kelemahan manusia. Jadi kalau kamu mau melawan iblis sangat mudah, ya. Kamu harus banyak baca Al-Quran, ya. Kamu harus mengerti isi dan makna Al-Quran. Kamu minta kuasa dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kamu harus betul-betul jadi manusia yang beriman, ya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkan iblis. Kamu mau taruh ayat kursi di rumah kamu sekalipun, iblis tidak akan pergi. Karena apa? Ayat kursi itu, ya, kamu taruh ayat kursi di ruang sholat kamu pun iblis tidak akan pergi. Karena kamu masih anggota iblis, karena kamu masih sahabat iblis. Kenapa saya mengatakan kamu sahabat iblis? Kamu belum bertobat, tobatnya baru setengah-setengah, ya kan, takwanya baru setengah-setengah. Jadi kalau melawan iblis, kamu harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, jangan setengah-setengah, ya. Jadi ayat kursi itu adalah pedoman hidup kamu supaya kamu makin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kursi itu adalah pijakan, ya, pijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pijakannya itu menutupi langit ini besarnya. Itu baru pijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya super besar, ya kan, yang dibilang Allahu Akbar, ya kan, sangat besar sekali. Jadi kalian harus takwa dan setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis ciri-cirinya begini sifatnya, dia akan masuk ke dalam lubuk hatimu sangat dalam, ya. Kamu lemah, ya, pasti kamu ada kelemahannya, pasti kamu akan ada kekurangannya, ya. Dia akan masuk dan akan menteror kamu. Tapi kalau kamu kuat, ya, dia akan pakai bala tentaranya, pasukan elitnya, ya, untuk menghancurkan kamu dengan segala cara, ya, iblis itu. Makanya kamu harus jadi imam yang baik dalam keluarga kamu, supaya istri kamu mengerti makanan-makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya istri kami makin bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kamu juga begitu. Jadi tanamkan diri kamu jadi imam yang baik, ajarkan agama, ya, ajarkan ilmu pengetahuan agama, ya, kepada anak dan istri. Kalau kamu kuat jangan sendirian, jadi kamu jadi imam yang baik di rumah tangga kamu, ya. Jadi iblis itu, aduh, sangat seram, ya, betul-betul mencari celah, ya. Kalau berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini, itu tekanannya sangat besar, ya. Kalau kita masih kecil bilangnya iblis dipenjarakan, itu bohong, ya, tidak ada dipenjarakan. Di bulan Ramadan ini makin menjadi, ya kan. Kamu harus tahan dahaga, tahan lapar, ya kan. Semua harinya teman-teman kamu atau di luar sana iblis akan menggoda kamu dengan makan makanan sehingga kamu terjadilah kamu nggak puasa. Jadi dekatkan diri kamu, ya, di bulan Ramadan ini, makin dekat, takwa, ya. Jangan di mulutnya saja, ya, tapi di hati kamu mesti ada sifat-sifat iblis. Jadi percuma kamu sholat, ya kan. Kalau kamu mau sholat, kamu mau takwa pada Allah, kamu harus bersih. Kalau jangan acting, ya, jangan seolah-olah kamu berjalan sama malaikat, ya. Jangan seolah-olah kamu pakai jubah, pakai kopiah, pakai koko, ya, seolah-olah kamu bersih. Jangan seperti itu. Jadi kau lakukan seperti itu, tapi pendirian kamu,
harus seperti para rasul dan para nabi, ya, supaya kamu betul-betul setia dan takut pada Allah SWT, dan tingkah laku kamu, kepribadian kamu. Jadi bukan hanya di mulut saja kamu yang dibilang lidah api itu ya, tapi perbuatan kamu harus yang baik-baik saja. Kalau kamu punya uang 100.000, ya kasih 10.000 pada orang lain yang tidak makan. Kau berikan nasi padang lah, ya, dengan telur, ya, dengan minuman teh hangat, ya kan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi berbagi itu harus dilaksanakan. Jangan gaya-gayaan. Wah, saya punya uangnya, gaya-gayaan bantu fakir miskin, ya kan, bantu anak-anak yatim piatu, tapi dengan kesombongan. Jadi sedekah kamu itu hilang semua, amal hilang semua. Jadi harus rendah hati, ya. Jadi kalau kamu mau berbuat amal, kamu harus minta kuasa juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan diri juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya amal dan perbuatan kamu sangat baik, ya. Itu harus kau tanamkan dari sekarang. Rendahkan hati kamu harus kau lakukan. Jangan macam-macam lah, jangan gaya-gayaan, ya. Jangan kalau ada teman-teman share kebaikan, kalian langsung benci, ya kan. Wah, sok pintar dia tentang lain, tidak, ya. Jadi kalau ada share kebaikan, kamu harus menerima dan kamu harus mengerti. Kalau ada kekurangan kamu benahi. Kalau ada kekurangan kamu tentang ilmu agama, tentang ilmu langit, kau betulkan, kau kekurangan kamu itu kau isi supaya kamu menjadi kuat. Jadi kamu belajar, dikritik sama orang, jangan kamu mengkritik orang. Jadi diri kamu kritik sendiri, ya kan? Kelemahan kamu di mana? Perbaiki kekurangan kamu sehingga kamu menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.